Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita di mata kuliah desain dan manajemen formulir rekamedik. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait prinsip desain formulir. Utamanya adalah untuk paper base. Apa yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu pertama, prinsip desain pada RM berbasis kertas, komponen apa saja yang ada di dalam desain rekamedik berbasis kertas, dan alur desain rekamedik. Nah, untuk prinsip desain formulir yang berbasis kertas, ada beberapa aturan umum yang harus dipegang oleh setiap petugas rekamedik, gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa juga menjadi salah satu inisiator untuk melakukan sebuah pembaharuan dalam berkas rekamedik, gitu ya. Nah, yang berpatokan atau berpedoman pada hal yang berikut. Pertama adalah rancangan. Jadi sebelum mendesain sebuah berkas rekamedik atau formulir rekamedik, maka harus dirancang dulu sesuai dengan kebutuhan internal dan eksternal. Maka harus ada pengkajian secara internal, kok ini berkas ada yang kurang atau tidak gitu, atau misalkan ini sudah sesuai belum dengan standar yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan gitu, atau komite akreditasi rumah sakit. Nah, jadi harus dirancang dulu sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang kedua adalah tujuan dan pemakaian, bahwa sebuah formulir rekamedik itu ada standarnya, gitu ya, ada bakunya, ada informasi apa saja yang harus ada, gitu ya. Kemudian karena apa? Karena berkas rekamedik itu nanti tujuannya adalah untuk dokumentasi, pengambilan keputusan, dan pelaporan. Jadi harus memuat standar. Kemudian yang ketiga, formulir sederhana, tak boleh banyak-banyak isian yang tidak perlu. Cantumkan isian ataupun data yang dibutuhkan saja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi di sebuah formulir rekamedik itu nggak usah ada pacar namanya siapa, pacar tinggalnya di mana, nggak usah, gitu ya, nggak perlu. Atau misalkan pertanyaan, kalau di Windows itu kan ada pilih 3 pertanyaan untuk recovery account katanya. Nah, kalau di form rekamedik itu nggak perlu, gitu ya. Kemudian gunakan terminologi elemen atau label yang dipahami. Nah, kenapa demikian? Karena berkas rekamedik ini tidak hanya digunakan oleh mereka yang paham di bidang medis, gitu ya. Non medis pun itu bisa menggunakannya. Bisa oleh mahasiswa, bisa oleh hakim, bisa oleh pengacara ataupun jaksa, gitu. Maka label atau terminologi itu harus dapat dipahami. Kemudian yang kelima, urutan item. Perhatikan urutan item harus runtut dan tidak loncat. Contohnya, kalau misalkan ada sebuah formulir terkait pasien datang, maka yang pertama kali adalah isi identitas pasien, gitu ya. Jangan langsung loncat ke diagnosis, tapi setelah identitas pasien, kemudian tindakan pada suatu yang dilakukan apa saja, baru kemudian anamnesis, baru kemudian ada pengkajian fisik, ada pengkajian nyeri, dan sebagainya. Tentunya item itu ya terserah nanti mau bagian mana dulu tuh yang diisi oleh tenaga kesehatan atau tenaga medis. Nah, yang penting kita menempatkan atau mengurutkan item tersebut tidak loncat, tapi harus runtut. Kemudian yang keenam, jika diperlukan, buatlah sebuah pedoman, pedoman dalam pengumpulan data ataupun interpretasi data. Nah, biasanya di dalam sebuah formulir itu ada yang namanya instruksi. Nah, bisa saja dicantumkan di situ instruksi pedoman. Nah, tapi di instruksi biasanya hanya mencatat terkait distribusi dan salinan. Kemudian pertimbangan khusus desain formulir berbasis kertas. Jadi di dalam formulir rekamedik yang berbasis kertas itu ada unsur-unsur. Yang pertama ada heading, gitu ya, bukan heading tapi heading, gitu ya. Heading ini mencakup judul dan informasi mengenai formulir.
biasanya ada di kiri atas, tengah, kanan atas, atau kiri bawah. Nah, lazimnya itu adalah di tengah atas, lazimnya. Nah, informasi lain yang ada di heading ini berkaitan dengan identifikasi, tanggal penerbitan, dan nomor halaman. Kemudian batas kanan bawah itu biasanya digunakan untuk identifikasi formulir. Identifikasi formulir itu adalah nomor formulir, tahun dibuatnya formulir, gitu ya, unit mana, nah, itu identifikasi formulir, dan tanggal penerbitan. Nah, elemen lain di dalam heading itu ada nomor halaman. Jadi jangan lupa nomor halaman, misalkan halaman 1 dari 3, itu halaman 2 dari 3, nah seperti itu. Kemudian subjudul jika diperlukan, kalau tidak diperlukan ya nggak apa-apa. Nah, contoh gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Jadi di sini ada logonya itu additional, itu identitas. Kemudian di sini ada nama rumah sakitnya, ada alamat. Kemudian ini ada nama formulirnya, itu judul formulir. Kemudian ada identitas rekam medik pasien, nama pasien, umurnya, tanggal sekarang gitu ya, nomor formulir, diterbitkan tahun berapa. Nah, ini teridentifikasi formulir gitu ya. Nah, ini contohnya. Nah, nanti berkaitan dengan bentuknya seperti apa itu macam-macam, yang penting sesuai dengan standar. Kemudian setelah ada heading ada introduction atau pendahuluan. Nah, bagian ini menjelaskan tujuan dari formulir. Nah, tujuan ini biasanya bisa juga gitu ya, sudah menyatu dengan judul gitu. Nah, jika ada penjelasan lebih lanjut maka boleh dicantumkan di bawah judul atau di bawah definisi gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga heading, kemudian ada heading, kemudian ada introduction, kemudian yang ketiga ada instruction atau instruksi. Nah, instruksi ini memuat perintah untuk mengetahui berapa kopi yang diperlukan, dikirim kepada siapa saja, dan instruksi juga harus dibuat dalam kata-kata yang singkat tapi mudah dipengerti. Gitu. Contoh misalkan instruksi formulir pernyataan kematian. Nah, di instruksinya itu nanti akan formulir ini harus disimpan atau didistribusikan ke bagian apa saja tuh. Nah, itu ada di instruksi. Berapa kopiannya itu ada di instruksi gitu. Nah, formulir yang baik itu harus bersifat self instruction, artinya berisi instruksi yang jelas untuk pengisian ataupun penulisan data tanpa harus bertanya lagi ke bagian rekam medik ataupun ke bagian yang terkait. Kemudian yang keempat adalah body gitu ya. 1 adalah heading, kedua introduction, ketiga instruction, keempat body gitu ya, atau bagian inti. Nah, di body ini, di bagian badan ini adalah inti dari sebuah formulir rekam medik yang dimana terdapat data-data gitu ya, data-data ataupun informasi identitas pasien, tindakan, dan sebagainya, yang dimana susunan dari datanya tersebut harus logis, sistematis, konsisten sehingga mudah dibaca dan dipahami oleh lintas unit. Nah, elemen lain di dalam body itu ada margin gitu ya, margin. Nah, margin ini biasanya untuk atas 2,5 cm, tapi tergantung dengan formulirnya. Ada formulir yang sifatnya membangkai kertas folio gitu atau F4. Ada yang legal. Nah, tapi kebanyakan yang digunakan adalah kertas folio. Kenapa harus folio? Karena untuk memuat informasi ataupun data yang lebih banyak dibandingkan dengan kertas lainnya gitu ya. Kalau untuk kertas A4 itu biasanya untuk persetujuan tindakan gitu, tapi lazimnya sebuah berkas rekam medik atau formulir rekam medik itu
dalam kertas folio A4. Nah, kemudian ada rata kanannya 2 cm, di bawah 1,5 sampai 2 cm. Kemudian di bagian kiri itu harus lebih panjang dibandingkan untuk kanan, gitu ya, ataupun dari bawahnya. Kenapa? Karena nanti di bagian kiri itu biasanya akan dilubangi, gitu, supaya tidak tercecer. Nah, kemudian di body juga harus memperhatikan spacing, gitu ya. Spacing ini adalah nantinya terkait kotak-kotak. Apabila nanti misalkan diperlukan kotak, gitu ya. Kotak ini namanya rules ya, rules. Kalau misalkan dalam bentuk kotak-kotak, nah itu rules. Nah, jadi rulesnya itu harus dilihat kecilkah kotaknya atau misalkan agak lebih tinggi kah, karena kita harus mengidentifikasi jika dia ditulis tangan maka otomatis tidak boleh kecil-kecil, maka harus sedang, gitu ya, atau 1,5 pt gitu ya kalau misalkan di Word. Nah, kalau misalkan cuman print saja, print secara langsung, cetak langsung, maka boleh kalau misalkan tidak terlalu lebar atau terlalu tinggi. Rules ini adalah sebuah garis vertikal atau horizontal, bisa terputus-putus atau tidak. Nah, rules ini bisa ada shading atau box, bisa tidak. Itu bisa dalam bentuk kotak-kotak isian ataupun tidak. Itu namanya rules. Kemudian bagian selanjutnya adalah close atau closing, penutup. Nah, komponen utama atau terakhir formulir kertas ini adalah closing, yang dimana ini adalah yang harus disyaratkan, gitu ya. Yang syaratnya itu adalah apa? Tanda tangan ataupun persetujuan. Biasanya persetujuannya itu nanti bisa disalin ataupun hanya di checklist ataupun di paraf, kemudian nanti ditandatangan di bagian bawah oleh pasien ataupun oleh tugas medisnya, bisa dokter ataupun perawat, gitu ya. Nah, jadi di dalam komponen formulir rekam medik itu ada 5: heading, introduction, instruction, body, sama close. Ini penutup, gitu ya. Nah, kemudian tadi ada aturannya, gitu. Heading harus ada apa saja, introduction ada apa saja, instruction apa saja, body apa saja yang harus diperhatikan, kemudian closing apa. Nah, kemudian ada pertimbangan lain. Pertimbangan lainnya adalah pembuatan master atau draft, bentuk fisik, formulir tintanya, kertasnya, karbonisasi ataupun nanti berkaitan dengan duplikasi, gitu ya. Nah, hampir semua ciri-ciri konstruksi formulir lebih berbentuk teknis sesuai dengan keinginan, kemudian dikonsultasikan dengan percetakan profesional. Oleh karena itu, seorang praktisi informasi kesehatan atau di sini teman-teman perlu memahami pertimbangan dasar supaya bisa menjelaskan kebutuhan instansi teman-teman nanti pada percetakan. Nah, apa saja? Yang pertama adalah membuat master. Master ini sifatnya sementara, yang akan digunakan untuk konsultasi ke percetakan, atau biasanya draft deh, ingat ya, draft. Nah, draft ini atau master ini nantinya akan menjadi sebuah bisa dalam bentuk soft file, gitu ya, nanti akan dicetak atau diperbanyak. Nah, kemudian yang kedua, bangunan fisik formulir. Maksudnya adalah ukuran dan sifatnya, gitu ya. Faktor yang perlu dipertimbangkan dalam ukuran formulir, karena biasanya atau lazimnya formulir itu menggunakan folio, maka digunakanlah kertas folio. Kemudian lokasi data pada formulir, kemudian lokasi lubang, gitu, atau alat pengikat formulir kayak punch hole, gitu ya, nantinya akan digunakan punch hole, sehingga tadi ini berkaitan dengan margin, gitu. Kemudian pertimbangan lainnya berkaitan dengan fisik formulir adalah peralatan.
Jadi peralatan yang digunakan untuk mencetak formulir, apakah cetak offset gitu ya, atau manual. Nah, kalau dulu gitu ya, dalam mencetak formulir itu memakai kertas buram. Kertas buram, kemudian ada kertas karbon. Nah, nanti ditempel tuh gitu ya. Ada kertas karbon, ada kertas yang warna putih, saya lupa itu namanya apa tuh. Nah, kertas putih dulu, karbon, kemudian nanti dimasukin ke dalam pencetakan, nanti akan diputar secara manual. Kemudian ada kertas warna buramnya itu, ini akan otomatis memperbanyak sendiri, tapi kita harus muter sendiri ataupun pakai mesin gitu. Saya pernah melihat itu waktu SMP dulu tuh. Nah, jadi jika sekarang pencetakan formulir itu cepat gitu ya, melakukan cetak offset, maka akan lebih cepat dan lebih bagus hasilnya. Nah, kemudian perlu diperhatikan juga apakah nanti formulir itu akan dicetak bolak-balik atau tidak. Nah, biasanya untuk menghemat space, kemudian menghemat pengeluaran dan menghemat penggunaan kertas, maka biasanya berkas rekam medik, formulir rekam medik itu biasanya dicetak bolak-balik gitu ya, bolak-balik. Nah, untuk berat kertas juga itu nanti akan ada pertimbangan lain gitu ya. Kemudian tinta, nah biasanya dicetak dengan tinta hitam standar atau tinta lain yang ditetapkan oleh instansi itu melalui berbagai pertimbangan, baik itu nantinya abu-abu atau berwarna. Nah, biasanya sih hitam gitu ya, kecuali kalau untuk gambar warna nyeri itu, pengkajian nyeri itu biasanya akan ada warna. Kemudian bangunan fisik. Terdapat 5 sifat fisik kertas yang perlu dipertimbangkan dalam mendesain formulir. Pertama, weight atau beratnya, grade, grain dan finish, kemudian color. Sifat ini nantinya akan berhubungan dengan permanensi, durability, kemudian mutu pemesan kertas dan keterbacaan dan pembuatan mikrofilm. Nah, penjelasannya adalah permanensi itu berapa lama kertas dapat disimpan. Biasanya ada yang sampai 10 tahun kalau misalkan pencetakan dan kertasnya itu bagus, tinta atau kertasnya bagus. Kemudian durability itu berhubungan dengan kesanggupan seseorang untuk mengelola kertas berkali-kali. Maksudnya adalah biasanya petugas rekam medik nantinya petugas rekam medik biasanya kan akan ada sampling tuh. Nah, jadi kertas itu bisa dipegangnya itu lama, untuk keceknya itu berapa lama gitu. Ada yang sekali pegang gitu langsung lecek, ada gitu. Ada yang sekali pegang masih bagus nih. Nah, itu berkaitan dengan durability. Kemudian kalau mutu penulisan itu berkaitan dengan penulisan rata gitu ya, cetakannya rata, kemudian terbaca. Nah, itu masuk ke untuk penulisan. Nah, kemudian jenis kertas. Nah, jenis kertasnya juga itu tadi mau HVS gitu ya, beratnya berapa gram. Nah, itu harus dipertimbangkan. Jangan terlalu tipis, jangan terlalu tebal gitu ya. Nah, kemudian kertas juga kalau bisa tidak boleh terlalu glare, tidak terlalu mengkilat. Kenapa? Karena nanti bisa saja si berkas rekam medik tersebut atau formulir rekam medik tersebut dibaca di bawah lampu misalnya gitu ya. Kalau di bawah baca, kalau terlalu glare, terlalu kilat, maka akan tidak terbaca. Jadi harus yang standar. Nah, kemudian ada tingkatan kertas atau komposisi kertas di sini. Ada yang terdiri dari rags, bubur mekanis kayu, sulfit, dan soda kayu. Nah, untuk grade berdasarkan rags gitu ya dan sulfit. Kalau misalkan memakai grade rags, jadi rags itu adalah komposisi kertas, namanya rags. Kalau terdiri dari 100% rags, itu umur kertasnya bisa sampai 100 tahun.
paling rendah itu newsprint, jadi kertas koran gitu ya. Kertas koran itu cuma 5 tahun itu ya. Nah kemudian kalau biasanya yang paling digunakan itu biasanya yang campuran sulfit sama rex gitu. Yang penting bisa bertahan sampai 20 sampai 25 tahun. Nah kemudian karbonisasi. Nah karbonisasi ini adalah penghasilan salinan formulir. Nah maksudnya adalah kalau misalkan teman-teman susah ya, nggak kegambar ya. Jadi diresum pulang, itu diresum pulang atau resume medis pasien. Setiap kali pasien selesai melakukan sebuah rangkaian pelayanan kesehatan, itu ada resum pulang. Resum pulang ini biasanya akan dibuat rekapan. Kan kita nggak mungkin kalau tulisan tangan itu direkap 3 rangkap gitu ya. Rangkapan ada 3 rangkapan misalkan. Nah kan kita tidak mungkin untuk membuat 3 rangkap itu ditulis tangan, makanya ada menggunakan sistem karbonisasi. Nah karbonisasi di sini biasanya tidak menggunakan kertas yang HVS, tapi biasanya kertas ada agak sedikit buram dan tipis gitu ya, dan tidak menggunakan yang warna hitam, itu kertas hitam, kertas karbon. Jadi ketika nulis gitu ya, jadi sudah masuk ke 3 rangkap tersebut gitu. Dan itu ada jenis kertas khusus. Nah saya lupa kertasnya kertas apa, tapi bukan kertas buram. Jadi kalau kertas buram beda. Nah kemudian yang keenam adalah cara-cara duplikasi. Nah pada dasarnya terdapat 3 cara duplikasi. Yang pertama duplikasi kantor gitu ya, itu dengan tangan. Percetakan komersil, itu kita menyewa percetakan. Dan ada formulir standar, itu ya udah aja kita memprint gitu ya, ngeprint biasa, kemudian tulis atau print diketik, kemudian di print, ketik, print gitu. Nah untuk alur desain formulir, jadi sebuah formulir itu tidak ujug-ujug langsung ada gitu, tapi harus ada ide dulu untuk membuat ataupun merevisi. Nah biasanya yang paling banyak kejadian di lapangan adalah revisi gitu, kecuali untuk rumah sakit baru, itu baru biasanya ide membuat gitu. Nah kemudian dilihat kebijakan tentang desain itu seperti apa ya, kayak tadi gitu ya, ada introduction, instruction, ada heading, ada body, ada close, kemudian berat kertas, jenis kertas, dan sebagainya. Kemudian pertimbangkan hal-hal lain untuk desain formulir. Yang pertama, apakah formulir itu telah rasional? Adakah formulir yang mirip dengan informasi yang mirip dengan formulir yang akan didesain? Apakah tujuan formulir telah sesuai? Gitu. Jadi berkas rekamedik itu ya formulir rekamedik yang sesuai informasinya yang dibutuhkan melalui standar. Standar bisa standar SNARS atau standar CARS. Ya, kemudian diskusikan dengan kerja bagian sistem informasi rumah sakit untuk panitia, kemudian di draft gitu ya, kemudian ada umpan balik jika ada perbaikan, presentasi ulang, kalau tidak ada uji coba, kemudian setelah uji coba dia beres bagus gitu ya, kemudian pengadaan formulir dalam jumlah besar, baru implementasi formulir gitu ya. Nah kemudian setelah itu evaluasi. Nah baik, itu saja yang akan saya sampaikan, semoga ilmunya bermanfaat. Teman-teman dapat mengirimkan email pertanyaan ke email saya di sini atau lewat WhatsApp boleh gitu ya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.